Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah etika profesi pertemuan ke-7. Kali ini kita akan membahas subbab etika dan moral dalam menggunakan sistem atau teknologi informasi dan komunikasi. Ngomong-ngomong tentang etika, yaitu ajaran tentang baik dan buruknya sesuatu, sedangkan moral yaitu aspek kejiwaan yang sangat erat berhubungan dengan sikap dan perilaku seseorang. Etika dan moral dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi harus mendapatkan perhatian yang utama dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam perangkat lunak, dalam hal ini software komputer. Teknologi informasi dan komunikasi berorientasi pada perangkat-perangkatnya, yaitu komputer sebagai hardware dan perkembangan software sebagai perangkat lunak. Software merupakan hasil dari pemikiran dan budidaya manusia. Dalam teknologi informasi, perangkat lunak atau program komputer ini lebih dihargai daripada produk lainnya. Jika kita bicara software, maka ada kaitannya dengan masalah hakikat dan kekuatan hukum pemilikan. Dalam menciptakan suatu kepemilikan, suatu hasil karya yang baru, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum dari pembajakan maupun tindakan ilegal lainnya. Dalam hal ini ditekankan kepada masalah ada hak cipta, merek dagang, paten, desain produk industri, indikasi geografi, layout desain, perlindungan informasi yang dirahasiakan. Yang menjadi masalah di dunia TIK kita saat ini adalah pelanggaran hak cipta, di mana banyak sekali pembajakan software-software. Kebiasaan seperti mengcopy secara ilegal sering dilakukan oleh para pengguna software, baik individu, perusahaan, atau instansi tertentu. Ini beberapa sekedar info saja ya. Pada tahun 2003, kegiatan pengkopian ilegal ini menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia setelah Vietnam, Cina, dan Ukraina sebagai negara dengan tingkat pembajakan tertinggi. Nah, lantas apa sih hak cipta itu? Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya, atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, di sini ada cara menghargai kreasi orang lain. Jika kita akan menggunakan ciptaan tersebut, maka kita harus minta izin kepada penciptanya atau pemegang hak cipta. Seringkali kita pemakai sistem operasi, kebanyakan juga ya rata-rata bajakan sih. Nah, yang kedua, kita menggunakan ciptaan yang asli bukan bajakan. Ini kalau bisa. Kemudian yang ketiga, tidak melakukan pembajakan terhadap ciptaan orang lain. Dan yang keempat, tidak menggunakan hasil karya orang lain untuk kejahatan atau perbuatan yang melanggar hukum. Yang selanjutnya yaitu tidak merubah hasil karya orang lain. Nah, di sini ada undang-undang hak ciptanya. Antara lain ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982. Ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Untuk Undang-Undang Cipta Nomor 19 Tahun 2002
tahun 2002 ya. Terdiri dari 15 bab dan 78 pasal. Pasal 1 ayat 1 sampai 14 membahas definisi dari hak cipta dan yang berkaitan dengan hak cipta. Pasal 2 ayat 2 membahas izin atau hak melarang menyewakan karya sinematografi dan program komputer. Pasal 12 ayat 1 membahas apa saja ciptaan yang perlu dilindungi. Pasal 15 membahas perbuatan yang tidak melanggar hak cipta. Pasal 30 ayat 1 membahas masa berlakunya hak cipta atas ciptaan program komputer dan database, yaitu selama 50 tahun sejak diterbitkannya. Pasal 72 ayat 1 dan 2 membahas sanksi pelanggaran terhadap hak cipta, yaitu penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Berikut ini adalah perbuatan yang tidak melanggar hak cipta. Apa saja sih yang tidak melanggar hak cipta? Nah, untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Kemudian berikutnya yaitu keperluan pembelajaran di dalam atau di luar pengadilan. Keperluan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan. Kemudian untuk keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dan yang berikutnya yaitu pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang berikutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf Braille guna kepentingan para tunanetra kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial. Dan yang berikutnya yaitu perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang non-komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya. Kemudian berikutnya yaitu perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan. Berikutnya lagi yaitu pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri. Kemudian di sini ada tata cara mengutip atau mengcopy hasil karya orang. Nah, ini ada etikanya, yaitu jika menggunakan hasil karya orang lain yang berupa buku atau yang sejenisnya, maka kita harus memasukkan daftar nama judul, nama pengarang, perusahaan atau penerbit, halaman dari hasil karya yang dipakai, dan tahun pembuatan atau penerbitan. Jika kita menggunakan program komputer, maka kita harus meminta izin atau mendapat lisensi dari pencipta atau perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini juga ada materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja dalam penggunaan komputer. Antara lain ada menggunakan komputer dengan posisi yang benar, kemudian menggunakan komputer dengan prosedur yang benar. Nah, posisi menggunakan komputer yang benar, nah seperti gambar di sini ada sudut pandang atau sudut anggukan kepala sejajar atau 90 derajat, kemudian penahan telapak tangannya juga seperti ini. Ini digunakan agar kita lebih merasa nyaman ya dalam bekerja yang lama. Kemudian posisi komputer yang baik yaitu posisi monitor diatur agar tidak memantulkan sumber cahaya lain. Letak layar monitor lebih rendah dari garis horizontal mata dengan membentuk
sudut 30 derajat. Desktop disetting dengan warna yang gelap, meja komputer harus mempunyai sandaran kaki dan bawah meja memberikan ruang gerak bebas kaki. Untuk prosedur pemakaian komputer bisa dilengkapi dengan stabilizer untuk mengurangi akibat buruk dari tegangan listrik yang tidak stabil, tata letak kabel yang tidak semrawut, prosedur menghidupkan komputer yaitu kita hubungkan listrik, stabilizer atau UPS, on CPU monitor, kemudian prosedur mematikan, situ tutup semua aplikasi, klik start, turn off, matikan monitor, nah cabut kabel listriknya. Nah, itu tadi materi tentang pertemuan ke-7 ini. Nah, sebagai oleh-oleh di sini ada tugas ya. Yang pertama ada carilah pasal apa saja dari Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 yang berkaitan dengan sistem teknik informasi dan komunikasi. Kemudian yang kedua yaitu apa yang dimaksud dengan Undang-Undang ITE dan carilah pasal yang memuat sanksinya. Yang terakhir yaitu jelaskan perbedaan dari Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Hak Cipta. Saya kira cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.